Perjalanan politik Prabowo dan Jokowi memang sangatlah menarik untuk dibahas. Itu dikarenakan adanya hubungan emosional dari keduanya. Peran Prabowo sangatlah penting di awal karir Jokowi. Bagaimana tidak? Pada saat Pilgub DKI 2012, Prabowo turun gunung langsung dan melobi Megawati agar mau mendukung pasangan Jokowi-Ahok. Karena saat itu PDIP lebih condong untuk mendukung Fauzi Bowo. Saudara Jokowi sudah dipilih. Ini yang milih bukan orang Indonesia, yang milih dunia. Salah satu dari 25 wali kota terbaik di dunia. Karena itu, kita harus jadikan dia gubernur terbaik di dunia. Dan akhirnya Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI dari tahun 2012 hingga 2014. Awal mula persaingan terjadi ketika Pilpres 2014 saat itu pasangan Prabowo-Hatta melawan Jokowi JK yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam Pilpres 2014 ini Jokowi JK meraih kemenangan 70 juta suara dan Prabowo-Hatta meraih 62 juta suara. Dan pertarungan pun kembali terjadi saat Pilpres 2019 datang. Prabowo versus Jokowi. Lagi-lagi Jokowi Ma'ruf Amin meraih kemenangan 84 juta suara dan Prabowo Sandi meraih 68 juta suara. Pilpres 2019 ini mungkin menjadi pemilu terpanas sepanjang sejarah Indonesia. Tidak ingin suasana semakin kacau. Jokowi dan Prabowo melakukan pertemuan rekonsiliasi setelah 15 hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden 2019 yang diajukan Prabowo Sandiaga. Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pertemuan tersebut berlangsung di Stasiun Moda Raya Terpadu MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya dinilai penting untuk menyatukan kembali elemen masyarakat yang sempat terpecah saat Pilpres 2019. Pertemuan saya dengan Bapak Prabowo Subianto pada pagi hari ini adalah pertemuan seorang sahabat, pertemuan seorang kawan, pertemuan seorang saudara, yang sebetulnya ini sudah kita rencanakan lama, tetapi Pak Prabowo juga sibuk. Tadi dikatakan oleh beliau bahwa kita bersahabat dan kita berkawan. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadang saling mengkritik, itu tuntutan politik, itu tuntutan demokrasi. Demikian kan? Tetapi sesudah berkompetisi, sesudah bertarung dengan keras, kadang-kadang, tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besar Republik Indonesia. Kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama patriot, kita sama-sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Pada Jumat, 11 Oktober 2019 di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jokowi mengundang Prabowo. Keduanya melakukan pembicaraan intens dan bertukar pandangan soal kondisi perekonomian global. Pada Senin, 21 Oktober 2019 di Istana Kepresidenan, Prabowo mengatakan siap membantu Jokowi di bidang pertahanan. Prabowo diumumkan sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo Rabu, 23 Oktober 2019. Dalam tugasnya, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Jokowi sebagai Presiden, keduanya kerap saling memberikan pujian. Bisa yakin, Pak Menhan ini kalau
urusan anggaran itu detail. Berkali-kali dengan saya hampir apal di luar kepala. Ini Pak, di sini Pak, udah. Saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun ini. Situlah saya mengakui kepemimpinan dan kenegarawanan Pak Joko Widodo. Saya tidak tahu ilmunya apa. Saya yang tadinya lawan, beliau bisa jadikan kawan. Sama-sama sekarang kita membangun bangsa Indonesia. Ini adalah bukti dari keduanya yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan berhati besar. Memiliki tujuan mulia demi kepentingan bangsa dan negara untuk masa depan yang lebih baik.